Genpicast, genpi.co bersama saya Tika Biantoro di Genpicast, genpi.co. Masa diulang-ulang sih ya? Oke, seperti yang kamu lihat di meja podcast kita kali ini, kita ada banyak sekali koleksi Superman. Tentunya kita bakal bahas Superman dong, masa mau bahas yang lain. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu, ada tamu-tamu keren kita. Halo. Halo Mas Bayu, halo Mas Fadli. Aldi. Oh ya, oke. Mas Aldi dan Mas Bayu, jangan salah ngomongnya. Kali ini Genpicast kita akan membahas tentang hobi kolektor Superman. Ini sudah banyak sekali. Mas Bayu, Siap. terima kasih sebelumnya sudah datang di studio genpi.co. Sama-sama, thank you diundang. Ya, kita lagi ngobrol, boleh dilepas? Oke. Oke. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan di sini ya, tapi pas lagi ngobrol kita jaga jarak dan biar kelihatan lebih seru, kelihatan gantengnya gitu ya kalau dibilang. Kita lepas masker. Mas Bayu dan Mas Aldi ini kan banyak sekali koleksinya. Ini Mas Bayu dan Mas Aldi ini dari komunitas Superman Fans of Indonesia. Atau kalau disingkat SFOI gitu. Mas ceritain dong, ini barang-barang koleksinya dari mana aja? Kelihatan mahal-mahal semua ini. Ya. Kalau saya kan koleksi saya kan lebih ke musuhnya, kolektornya. Kayak komik. Ya. Dan juga figurnya ada di rumah juga. Dapatnya paling dari pasti nyari-nyari di Facebook. Atau biasanya itu Om Aji itu suka ada acara yang komik. Ya, bazar komik apa? Iya, bazar Oke. komik itu biasanya nyari di sana. Kayak gitu sih. Kalau figur-figur paling beli sama temen. Biasa teman nawarin atau nyari sendiri kayak gitu. Kalau Mas Bayu, ini koleksinya Mas Bayu apa Mas Aldi ini? Mas Om Kebanyakan saya. Bayu. Oke. Om, jelasin dong, Mas aja ya, jangan Om. Gak enak banget ngobrolnya. Mas Bayu, jelasin dong ini barang-barang apa aja namanya, berasal dari mana, dan kalau boleh tahu harganya berapa gitu kan. Nah, ini. Variatif sih ya kalau harga itu juga. Ini juga udah sangat rare. Yang gondrong ini, Superman Oke. gondrong itu. Tapi Terus kalau saya juga lebih suka ke aksesoris atau sesuatu yang dipakai, lintilan ya kalau anak-anak bilangnya itu seperti jam. Tapi kalau emang kebanyakan dapat sih dari eBay. eBay Pesan dari luar eBay. negeri. Mas Bayu, saya mau nanya nih, mungkin kelihatan yang paling mahal nih koleksinya di mana? Berapa Mas Bayu? Kalau itu sih, kalau sekarang di eBay itu harganya 16 juta. Oke, sekarang. Ini belinya tahun? Belinya udah lama. Dari eBay juga sih, cuman Iya. waktu itu harganya belum, masih under 5 lah ya, Oke. gitu lah. Cuman terus sekarang ngecek lagi loh udah segitu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, pengen tahu nih ya, kan ini Mas Aldi dan Mas Bayu sefanatik ini sampai ini kan tergolong yang barang-barang yang tidak murah. Halo. Apa sih kepuasan yang didapat dari mengoleksi barang-barang berkarakter Superman? Kita boleh Mas Aldi dulu. Happy. Ya karena kan kita kan kerja, Iya. kita kerja Senin sampai Jumat, ya kan. Jadi kalau ngeliat kita pulang, kita ngeliat barang-barang koleksi kita kan jadi kayak ada kepuasan, kayak kayak relaksasi otak gitu kan ya, kayak gitu kan. Jadi kayak relaks otak aja, kita rilis otak, kita ngeliat koleksi kita, happy kayak gitu. Jadi kayak sebuah wujud apresiasi diri untuk menikmati hasil kerja gitu. Betul. Ya. Oke, kalau Mas Bayu? Sama juga sih, kalau suntuk kadang lihat ya jadi enak lah jadi bawaannya. Walaupun kadang-kadang kalau lagi lempeng gitu, ini ngapain gue ngumpulin kayak gini. Tapi kan kalau miara binatang misalnya itu kan bisa diajak main atau di apa itu ada tantangannya untuk ini kasih makan ini biar lebih ini apa itu kayak gitu kan. Kalau ini Kadang kalau cara ngajak mainnya gimana gitu. kepuasan awal sih biasanya ini dia ngebukain dulu ya, Ya, unboxingnya Oke. mungkin. Kalau udah dibuka ya udah gitu aja. Tapi buat sebagian teman-teman juga ada yang malah sama sekali tidak mau dibuka. Oke. kita main inbox. Malah tuh misalnya kita orang yang main inbox ngeliat barang-barang di unboxing tuh ngeri. Oke. Aduh sayang banget kok dibuka. Nah sebenarnya kita juga bilang ngapain beli gak dibuka ya kan? Iya. Jadi tergantung, kalau misalnya itu bentuk boxnya itu masih kelihatan figurnya, itu nggak akan dibuka. Tapi kalau misalnya buat bener full box kayak statue atau hot toys, itu kan harus dibuka. Jadi kita harus buka
gitu. Oke, berarti cara menikmati karakter Superman ini beda-beda ya, Beda-beda. seperti itu. Oh, oke. Ini kan Mas Bayu dan Mas Aldi ini kan tergabung dalam komunitas Superman Fans of Indonesia. Ya. Boleh diceritain, Mas, ini tuh sebenarnya komunitasnya apa sih dan berdirinya dari kapan? Awalnya itu sebenarnya idenya dari si ketuanya sendiri sampai sekarang atau kita nyebutnya Pak Lurah Rio di Pusayoga. Ada lurahnya Jadi ternyata. kita sebutan untuk ketuanya itu lurah. Lurah. Mm-mm. Sebenarnya ledek-ledekan, cuma akhirnya jadi ini sampai sekarang. Jadi patternnya Oke, Ah, ah. oke. Dia awalnya sempat dulu kita ngobrol-ngobrol, kebetulan di rumah saya dia ngomong, gue pengen bikin komunitas Superman. Dulu saya juga termasuk masih ketawain, maksudnya siapa yang mau ikut gitu komunitas Superman gitu kan. Ternyata berjalannya waktu dari kita beberapa orang itu jadilah bikin. Awalnya sih di itu ya milis ya di dulu Mylis di 2000. mailing terus lanjut lagi di grup BBM. Oh, masih zaman dari zaman Iya, ke zaman pokoknya ini ya. itu tahun 2004 tuh. Tahun Oke. 2004 BBM tuh 2010. bukan, maksudnya Oh, awalnya fans. intinya Oh, iya. awalnya itu dari 2004 dan namanya dulu masih komunitas kolektor Superman. Oke, tapi sekarang diganti jadi Tahun 2010 That's atas sarannya Rizal Mantovani Mm-mm, itu supaya lebih mendunia, lebih dikenal, mm-mm. jadilah Superman Fans of Indonesia. Oke, berarti sekarang umurnya sudah 10 sekitar 10 tahun. tahun ini 11 tahun. Oke, kegiatannya apa aja sih, Mas S4 itu? Tiap Kegiatan. yang rutin. Kegiatan kita itu rutin pasti kalau misalnya sebelum pandemik ya, setiap bulan itu pasti kita ketemu, kita gathering karena kan kita juga ada satu kegiatan yang dilakukan sangat laki-laki sekali, Oke, apa itu? arisan. Kita mau bikin arisan dari kemarin di Genpi aja belum jadi-jadi ya. Jadi kita Oke. selalu ada arisan. Jadi arisan itu Jatuh. arisannya itu bukan untuk Semata-mata Aris. mata-mata arisan, tapi kita untuk kumpul aja Kumpul. gitu ya. Tapi arisannya seperti yang arisan ibu-ibu pada umumnya gitu atau Iya, arisan barang-barang gitu? ini nggak arisan duit. Hasilnya Hasilnya. dibuat Hasilnya untuk belanja pagi biasa kayak gitu. Oh gitu. Berapaan kalau boleh tahu? 100.000 100.000. orang. Itu diikuti oleh berapa anggota di S-Boy? Banyak sih, nggak cuma di Jakarta, ada yang misalnya dari region Bandung atau dari region Manado, itu bisa ikut, boleh kayak gitu. Sampai sekarang ada berapa region pecinta Superman? Region kita SFOI. sekarang pusatnya di Jakarta, tapi untuk SFOI daerah kita ada 6. Itu di Manado, region pertama kita Manado, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang, sama Solo. Solo. Oke. Dan Solo itu spesial karena lurahnya itu bukan laki-laki, Oh, perempuan. perempuan. Oke. Jadi kita sebutnya bulur. Bu Lurah ada Bu Lurah dan Pak Lurah. Ya, Kalau Mas Bayu sama Mas Aldi sebagai apa nih? member biasa. Sekretaris atau mungkin- Kalau saya kebetulan Foundernya. founder juga jadi bareng-bareng kita ada 8 orang waktu itu. Gitu bareng-bareng 8 orang yang sama-sama bikin awalnya Superman Fans Indonesia itu sendiri. Tapi kalau ide awal ya dari Palur si Rio di Pusayoga itu. Oke, S4 ini kan aktif ya, selalu mengadakan pertemuan. Itu tuh sharing seperti itu ya. Apa hal yang paling disukai kalau waktu gathering itu datang? COD. COD, oh berarti COD. banyak pesanan. COD, terus kita sharing-sharingnya apa nih, barang baru atau yang berhubungan dengan Superman gitu. Biasanya saya sharing kan gitu, entah itu HeroClix, entah trading Di card, HeroClix ini. entah figur, entah perintilan. Karena untuk zaman era sekarang ini, member-member yang senior kayak Om Bayu, Om Rio itu udah nggak main figur, main Oke. tapi nggak terlalu ini lagi. Mungkin mereka udah enak kali ya Dijual. main figur, jadi nggak dijual. Mereka lebih main ke perintilan. Oke. Malahan tuh Om Rio tuh lebih ke ini Om ya, kayak box karena itu dikoleksi sama dia. Oke. Sampai kita punya ya istilah lengbet. Oh, apa gimana tuh? Lengbet tuh Blank Sabet. bulan sabet. Oke. Jadi misalnya di KFC nih ada bayar real gitu. Oke. Dan saya pernah ngomong sama marketingnya McDonald, boleh nggak display yang Happy Meal-nya boleh nggak buat saya? Karena Pak Lurahnya minta. Dikasih? Dikasih. Oke. Di mana itu waktu? McDonald's Arena. Oke. Bahkan waktu Superman Return yang di Kelapa Gading ya. Aku belum ikut. Aku belum ikut. Belum. Itu sampai manjat-manjat yang baliho-baliho yang di itu mallnya ditutup. Oh ya. Itu apa?
Kita, buat ngambil iya, karena itu value. Oke. Jadi sama kayak ibu-ibu kalau ketemu tanaman janda bolong di pinggir jalan suruh berhenti Ya, terus suruh mungkin nyabut gitu ya. Oke, 11-12 ternyata bapak-bapak sama ibu-ibu. Iya. Oke, ini kan anggotanya dari berbagai profesi ya. Jadi kan tadi di belakang layar kita ngobrol emang mereka itu sebagian sebagai apa sih kerjanya? Tentunya kan cuma hobi gitu. Apa yang Mas Bayu dan Mas Aldi dapatin dari gathering ini? Kemudian ketemu dengan orang berbagai profesi, mungkin Ya, bisa yang jelas nambah project gitu. Iya, yang jelas nambah banyak teman. Arahnya kita ngambil komunitas kan juga itu. Networking. Networking gitu. Boleh dong ceritain pengalamannya, mungkin ketemu siapa gitu. Mungkin ketemu di Rut Pertamina, ketemu Kalau saya waktu itu ketemu sama gubernur malah. Oke. Pas lagi yang Jakarta cosplayer itu. Oke. Saya waktu itu wakilin 2 komunitas saat itu. Wakilin SFOI juga, wakilin komunitas Star Trek juga saat itu. Dan saya waktu itu langsung ketemu sama gubernur karena kan pembukaan acara press conference-nya. Oke. Terus ketemu sama siapa lagi ya? Kenal sama orang kayak ada sih kayak Omar Selino, bisa kenal akhirnya gitu kan. Komunitas Mbak Tefani. Orang-orang gede, nama-nama besar lah Ya. ya, seperti itu. Tapi ini kan banyak ya barang-barang yang dikoleksi di rumah gitu. Saya mau nanya dulu nih, Mas Bayu ada berapa koleksi di rumah? Nggak pernah ngitung. Oke. Tapi kalau hitungan lemari 6 Kemarin 6 penuh. Kemarin 6 belum ada yang di meja. Yang berceceran. Karena kita juga punya member namanya Om Teddy. Dia itu punya satu ruangan. Satu ruangan satu room. full. Satu ruang ini isi Superman semua. Oke. Yang Ada lagi yang di satu Surabaya malah sampai berapa box, 3 box, 4 box sama semua dan tidak dibuka. Ya, Itu Barang yang sama. tadi kan Mas Bayu bilang ada 6 lemari dan di mejanya penuh. Kalau itu dijual semua berapa juta, Om? Nah ini baru kepikir justru tadi kita ngomong umur kan Pak ya. Kayaknya udah waktunya kita ngasih harga kali ya di belakang, di bawahnya itu. Iya. Biar nanti kalau anak gua minta, temennya minta, main kasih-kasih aja lagi. Kita Emang kan- ada pengalamannya? Ya kita kan nggak tahu kan. Oke. Anytime bang hilang atau lewat. Terus lucu nih buat gue deh gitu kan temen-temennya. kalau lihat harganya bawahnya. Harganya ya itu kayaknya udah siap. Kayaknya ada pengalaman nih Mas Bayu. Enggak sih, oh enggak. Iya pengalaman maksudnya ada beberapa temen yang almarhum Oke. ya. Ya akhirnya jadi kepikir aja karena Dijual. keluarganya pun akhirnya kan ngubungin kita bertanya, ini barang-barangnya mau kita jualin, Oke. harganya berapa aja ya. Akhirnya kan mereka cari tahu. Bahkan kemarin ada juga ada yang sempet dari sosial media nanya ke saya, dia kakaknya meninggal dan saya dikirim foto-fotonya, koleksinya sangat banyak. Terus ini gimana ya, Mas jualnya, hubunginnya ke siapa ya? Terus saya bilang, yaudah coba kita bantu deh, kita coba masukin grup nanti, apa namanya, untuk bantu jualin, nanti langsung aja. Tapi habis itu dia hilang juga, nggak hubungin kita lagi. Cuman saya dikasih lihat fotonya banyak. Oke. Ada satu lemari gitu udah banyak dan udah meninggal orangnya. Hal-hal kayak gitu. Dan akhirnya saya juga sempat kemarin ngobrol sama Rio pun bahkan sudah sedikit-sedikit sudah nempelin stiker-stiker. Oke, jadi kalau misalkan antisipasi anaknya yang usil atau apa, jadi bisa untuk harta warisan. Ya minimal jangan salah. Ya. Inilah. Oke. Karena maksudnya juga para member-member itu juga anak-anaknya juga nggak ada yang suka sama Superman juga, Iya. kayak gitu. Nggak boleh juga karena Ya apalagi kalau dia pakai nggak suka, ntar Main kasih orang gitu. Padahal nggak tahu itu harganya Ya. jutaan loh. karena rata-rata dari para member pun anak-anaknya nggak boleh masuk ke ruangan Oh ada. Superman-nya. Oke. ini aja Nggak sekecil boleh. gini berapa coba? Berapa? Ini bisa tentang sampai 300.000, 150, 150.000, 350. 350.000. Ada yang tertarik beli 300.000. Kecil gitu. Tapi itu kalau untuk kita misalkan kita sebagai pecinta Superman 300.000 gue udah kerja, itu murah banget. Kalau kolektor pemikiran gini, kalau untuk barang-barang koleksinya Better, itu ya selalu beli.
lebih baik nyesel Nyesel beli beli. pada nyesel nggak beli. Terus lebih Oke. misalnya 300 murahan, tapi kalau misalnya kita beli barang pribadi kita antar aja lah kayak gitu. Ya, oke. Tadi kan disebutkan kalau misalkan ini harganya ini nggak main-main ini ya, lebih baik dikasih apa Ya, namanya harga-harga stiker, seperti Pak. itu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang sudah terjadi seperti itu kan. Menurut Mas Bayu dan Mas Aldi, ini tuh bisa termasuk investasi, bisa disebutkan ini Sangat. investasi nggak sih? Sangat. Sangat, Gitu. Sangat. sangat. Gimana? Kita minimal itu pasti balik harga ya. Kalau secepat-cepatnya kita jual, seharga kita beli. Oke. Jarang sekali terjadi di bawah harga beli. Harga beli kita kayak gitu. Jadi lebih banyak untungnya. Lebih banyak untung. Lebih banyak untungnya dari Hanya tinggal kita rela apa nggak ya? Aduh sayang nggak nih ya, kita lepas, tinggal itu aja. karena padahal kita cuma mau nge-share doang, akhirnya tawar biasanya. Oke. Berapa? Tuh. Oke, kalau barang-barang antik gitu kan semakin lama semakin mahal gitu kan. Terjadi juga nggak di Superman? Oh Oh, iya, iya, Oke, Jelas. jelas. apa dong? Ceritain dong Mas Bayu atau Mas Adi. Ada Iya. punya koleksi yang udah uzur gitu, udah lama. Om Rio punya om ya, yang figur Superman yang Iya macam-macam, makanya seperti ini jam kan harganya berapa? Itu kan udah lama. Ini juga saya value-nya pakai. lebih tinggi. Kalau ini dari keluaran The Death of Superman, keluaran waktu Superman-nya dia ini Oke. mati disikat sama dia nih kan. Oh. Ini musuh utamanya ya Doomsday. Nah Oke. terus keluarlah special editionnya The Death. Oh. Ini juga harganya naik terus. Dan pada waktu event The Death of Superman juga itu gempar banget di seluruh dunia. Karena Superman itu Sold kan out akhirnya. istilahnya kan dia itu kan Nggak mungkin mati ya immortal, katanya. tapi dia mati. Dan Oke. sempat lihat itu mereka sampai ada yang bikin prosesi pemakamannya para fansnya. Itu tahun berapa? 94 om ya? 94 Ada pemakaman. ada. Itu kan padahal sebuah cerita ya. Iya, Jadi- Tapi sampai semendalami itu. Jadi awalnya tuh dibikin seperti itu karena ceritanya menurun nih Heeh. animonya orang-orang terhadap Superman. Dibikinlah mati. Mainnya lagi. Udah. Oke. Iya. Dan Captain America diikut-ikut ya, Iya. tapi nggak berhasil. Ini strategi marketingnya keren juga. Dan mereka kan malah jadi Hydra kan, kalau Oke. nggak salah. Oke. Ini kan kalau hobi harganya beda-beda. Terus ada yang murah, ada yang mahal gitu. Pernah nggak sih Mas Bayu dan Mas Aldi itu pengen banget ini tapi kok dananya terbatas gitu? Banyak. Ceritain dong Mas Aldi dulu nih. Mas Aldi Kayaknya ini nih, curhat. Banyak. selama ini pengen dapat karakter yang apa? Luthor itu banyak banget dan langka Mm-mm. gitu, dan barang-barang itu lumayan juga mahal. mahal di ongkirnya soalnya. Oke. Oh, Karena oke. kita kan kita pastinya harus di luar kan, di US apa di mana gitu. Di masuk ke Indonesia juga harganya mahal banget. Paling ujung-ujungnya nunggu diskon paling kayak gitu. Berapa juta sih Mas emang? Paling mahal itu Luthor itu 9 juta, 10 juta. Oke. Itu paling itu yang Statue ya. live bus ya. Tapi kan koleksinya Mas Aldi banyak. Kalau misalkan itu dijual terus dibeli satu rutar Aku nggak bisa. mau. Sama bohong dong. Jadi kalau misalkan aku jadi Mas Aldi mending jual semuanya kan. Kadang terpikir ngumpul. Mbak, terpikir juga. Oke. Maksudnya kita, aku pengen yang gede aja deh satu cukup daripada keramaian kayak gini. Gue jualin semua, gue ambil satu yang gede. Kadang memang terpikir seperti itu. Gitu. Tapi itu tadi begitu saat kita udah mau mulai terus baru satu dua barang nih kita lepas nggak ya, udah berat hati. Oke. Makanya rata-rata member tuh ada yang punya double, triple malah ada. Heeh. Jadi dia punya satu ini, dia punya 3. Dan Mana ada? bahkan yang masih di box, Iya. tiga yang nggak dibuka. Tadi member kita di Surabaya Om, itu namanya Om Anggoro. Heeh. Dia punya Hot Toys review Om ya, kalau nggak salah. Review itu dia 3 box itu belum dibuka sama dan sekali. dia belum pernah nengok dalamnya seperti apa. Belum pernah Dia dilihat. tidak penasaran belum dalamnya seperti apa. Jadi kalau beli barang pun ya udah box aja udah dibeli. Tapi kan itu kayak salah satu karakter pengoleksi Superman kan. Kayak tadi disebutin Mas Iya. Bayu. juga. Macam-macam kan. Macam-macam. Makanya Heeh. kita menyebut dia Ada yang koleksi. suka boxnya, ada yang suka Atau rutornya. ada yang emang mau invest, kita nggak tahu Oke. kan, macam-macam itu. Oh mungkin nanti kalau misalkan lebih lama terus dijual lagi lebih Jelas. mahal. nggak gitu. mahal. Oh iya juga. Semakin dia box yang nggak pada penyok, semakin Oke. Selama masih mulus itu masih bisa dengan value harga ya yang dibeli awalnya kayak gitu. Kalau Mas Bayu apa yang belum kesampaian untuk bisa mendapatkan koleksi Superman? so far sih udah cukup mewakili semua. Ya. Artinya udah dapet. Udah nggak muluk lagi pengennya, udah enggak. Udah Udah dapat semua. bukan dapat semua, artinya
apa yang kita mau sebagian udah ada, dan kalau diikutin kan juga nggak ada habisnya gitu. Iya. Ya tahu diri aja. Tahu diri aja di rumah ada istri. Slow bacot aja gitu. Oke. Ada jual murah sikat gitu aja. Oke, tapi kalau dikumpulin juga banyak juga. Oke, ini kan di rumah dengan banyak koleksi, ada si Mas Bayu punya 6 rak, Mas Aldi berapa Mas Aldi? Aku cuma satu aja. Oh, cuma satu aja, Ya, tapi kan harganya. Karena Luthor susah dicari. Oke. Pernah konflik nggak sih sama keluarga, istri atau anak? Atau mungkin kan biasanya kalau cowok hobi itu harganya 1 juta ngakunya 100.000 gitu. Umumnya gitu, teman-teman di komunitas umumnya seperti itu. Artinya tidak fair. Bahkan dikirimnya ke kantor, jadi nggak berani di rumah, atau malam-malam ntar masukinnya diam-diam sudah tidur di bagasi, selipin. Jadi nggak, emang umumnya sih begitu. Tapi kalau Mas Aldi, Mas Bayu? Karena kalau saya kan belum nikah. Jadi kalau kan orang tua sih, bilangnya dia berapa harganya murah kok. Tapi pernah Kalau saya juga nggak ngaruh karena saya juga udah pisah. Oh, oke. Lebih freedom ya. Kalau saya pernah disindir sama papa di mobil. Oke. Papa kok punya duit 1,5 juta? Dia beli ini, aduh, pakai sindir-sindir segala. Oh, disindir. Karena tuh saya beli Hot Toys. Oke. Dan dia tanya berapa lagi baliknya? Cuma 500.000 kok harganya. Tapi pas cek Padahal harganya 1,5 juta. saat itu masih 1,5. Oke. Itu kan bener tuh bahkan gue 1,5 juta. Saat itu. Oke, berarti ini orang tuanya nonton ini Mas Aldi. Oh enggak. Oke, jadi nggak masalah ya di keluarga ya Mas Bayu, Mas Aldi ya? Nggak. Oke. Beruntunglah Anda para pria yang punya hobi tapi didukung kanan kiri, betul? Oke. Dulu sih awalnya ini, pokoknya asal nggak boleh masuk kamar. Oh gitu. Alasannya? Nggak tahu. Pokoknya nggak boleh bawa ke kamar aja. Nggak ada satu logo S pun di kamar, nggak boleh gitu. Awalnya dulu gitu. Logo pun juga nggak boleh gitu. Tapi kan ini selain barang-barang juga punya kaos Superman. Itu mah udah Banyak. bener. Kalau bisa satu lemari. Oke. Malah kadang-kadang kita udah nggak kepake sama sekali. Udah maksudnya benar-benar saking banyaknya ya Sampai lupa. nggak kepake udah. Dia terus terang juga kalau ya nggak tahu kalau Aldi, kalau saya pribadi sih pakai logo yang full color ke depan jalan sendiri sih udah malu. Kalau saya lebih pakainya kaosnya lebih kaos ke komunitasnya sih. Ya kalau Gitu. komunitas kumpul baru pede pakai. Cuman kalau nggak sendiri-sendiri atas bawah full S udah nggak pede. Kayak ini kan baju special edition dari kita, Army Edition kayak gitu. Tapi kan hobinya Mas Bayu dan Mas Aldi ini kan tentu dong dilihat sama lingkungan, tetangga apa gitu. Kalau mereka tetangga ini pada punya anak gitu, kalau sharing tentang Superman ke Mas Aldi gitu, jadi kayak banyak teman anak-anak gitu nggak sih? Nggak sih? Enggak sih. Anak-anak sekarang tuh nggak begitu, itu kayaknya nggak begitu. Jadi fansnya bukan Superman. Bukan Dia anak. lebih kenal Spider-Man kok. Lebih kenalnya ke Marvel. ke Marvel ya, Marvel bareng. Oke. Mas ini kan Superman sekarang kan masih baru mau muncul lagi ya filmnya ya. Justice League. Justice yang League. Snyder Cut. Oke, tapi ngikutin dari awal film-filmnya semua. Selalu. Selalu. Sih pasti. Pasti. Oke. Nobar. Episode atau apa sih gitu nyebutnya? Film judulnya apa ya? Judul apa yang paling disukai? Ya pasti Superman-nya tahun 78-nya Christopher Reeve. Oke, jadi kan ada Superman banyak the seri Movie. kan Superman the Tetap Movie. favorit kita Superman Itu the paling Movie. Superman the Movie. Oke. Karena Reeve itu ya ikoniknya Superman ya dia kayak gitu. Mewakili. Mewakili banget. Oke, ini kan filmnya kan terakhir tayang itu 2017 ya. Ya, kalau nggak salah 2017 atau 18 gitu kalau nggak salah Justice League. Oke, boleh dong Mas dikomentarin yang bikin puas tuh apa? Karena kan Mas Aldi juga pecinta Luthor ya namanya ya. Luthor di Justice League ada cuma di credit scene doang. Jadi Ya Justice League sih oke, tapi terlalu jomplang banget dari BVS. BVS itu kan filmnya dark banget filmnya. Terus ke Justice League itu bright banget, terlalu anak-anak banget, jadi kayak gitu. terlalu Marvel istilahnya. Full Terus color. full color, terus dengan si Superman-nya dengan CGI-nya yang bikin apalah itu kan. gimana Jadi, tuh? pertama kali muncul lagi, kok CGI-nya kayak gitu kasar banget gitu. Jadi kayak nggak banget lah, makanya kan mereka pada minta Snyder Cut, tadi versi Snyder-nya kan gitu.
Oke. Terus ini kan mau muncul lagi ya Maret 2021. Ya. Apa tadi Snyder ya? Justice League tapi versi Snyder. Snydernya gitu. Ekspektasinya Mas Aldi gimana? Yang pasti harus ikutin yang seperti yang di trailer-trailernya yang pernah ditayangin kayak gitu. Jadi mungkin bakalan lebih galak ininya, Lebih dark. gitu. Iya. Oke Mas Bayu, ini kan saya kalau nggak salah denger aja ya katanya Superman itu pernah ada yang ngutuk. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Iya, kebetulan dari beberapa pemainnya kan, pemain Superman siapa yang lama? Kirk Allen. Yang mana nih? Yang hitam putih? George Reeves. Ya, George Reeves. Ada 2 pemain yang itu. George Reeves itu dia bunuh diri, Oke. ya kan? Terus yang Christopher Reeve, Superman the movie, dia jatuh dari kuda, hanya jatuh dari kuda tapi dia lumpuh total. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin benar, mungkin nggak, walau alam. Ngaruhnya kutukan kurs tuh gimana? Ancamannya? Ya, mungkin gimana dia? Itu Tapi memang banyak kejadian, Iya. banyak banget kejadian. konspirasi. jangan nyebut takut bablas. Konspirasi biasa. Oke, tapi sebagai fans menanggapi adanya rumor, ini Kayak masih di rumor, satu bisa film- disebut rumor nggak sih? Kayak di satu film seri Smallville, Heeh. si apa? Siapa namanya? Smallville? Tom Welling. Tom Welling. Dia sendiri 10 episode dia menolak sama sekali memakai kostum. Jadi selama 10 episode kita nonton itu nungguin dia pakai kostum Superman. Season. Dia nggak pernah pakai. Karena dia sangat percaya dengan kursnya itu. Oke. Sam- Jadi dia mau main di Smallville itu kan cerita Superman pada saat dia masih remaja di desa kecil, di kota kecilnya itu sebelum dia ke Metropolis. Masa remajanya dia nggak pernah, dia menolak untuk memakai kostum. Sampai akhir di season 10-nya pun Dia nggak mau. dia CGI. Oke. Dia sama sekali nggak pakai spandex. Karena dia sangat percaya banget kursnya itu, Tom Welling itu. Tapi sebagai fans Superman percaya nggak? Percaya nggak percaya sih, Tapi tergantung yang nyikapinnya. Kalau tapi saya kan mah- tadi disebutin banyak Ya. kejadiannya. Ya, kadang-kadang akhirnya karena kita juga ngumpulin Superman, ya kadang-kadang suka mikir jelek juga, maksudnya. Gara-gara ini kali ini. Karena Kadang-kadang. kan Superman itu kan karakternya kan kuat banget. Iya. Jadi bisa ada satu orang yang meranin satu Superman, dia akan terkenal seperti itu. Kayak Henry Cavill, walaupun dia main film manapun, dia akan dikenal sebagai Man of Steel, kayak gitu. Brandon Root, ya Brandon kan? Root. Apa tuh, padahal dia kan nomor 1 dia di Calvin Klein Setelah model. itu drop langsung karirnya. Oke. Kutukan ini. Mas ini kan sukanya ke Superman. Kenapa Superman? Kenapa bukan Supergirl. Kan ada karakternya kayak Batman juga. Kira-kira kalau gitu Ya karena pasti zaman kita kecil pasti ke warna ya. Warnanya lebih Oke. menarik. Logonya lebih keren. Semuanya secara keseluruhan kan Superman yang paling keren. Powerful juga. Siapa yang bisa ngalahin dia? Iya. Oke. Kalau Batman kan ada komunitasnya juga nggak Ada. sih? Ada. Kebetulan kita juga apa namanya ini? Waktu Kita bareng ya. jadi intinya tuh dulu tuh kita punya nama komunitas namanya DCUI. DCUI itu kan DC Universe Indonesia. Membernya ya sama-sama juga. Ada member SFUI juga, ada member GCC juga, Ada member Batman, semua Batman gabung juga, gitu. sambung situ. Oke. Jadi tapi pernah nggak bersinggungan? Maksudnya Nggak pernah, kadang kita malah Sama nobar Batman. ya. Nobar bareng. nobar. BVS kemarin itu kita tuh Jadi akrab. campaignnya itu kita bareng-bareng terus kita bootnya satu telapak segala macem, nobar barengan terus. Atau Justice League juga pasti kita barengan sama komunitas Batman, komunitas The Flash. Green Kalaupun Lantern, kita berseberangan semua. maksudnya sama Marvel ya, bukan sama-sama Marvel. Oke. Oke nih. Ini kan kalau misalkan ada film baru kayak gitu, nontonnya suka barengan sama komunitas gitu atau sendiri-sendiri tapi gua harus nonton sekarang kayak gitu nggak? Komunitas Sabar komunitas. paling Dan untungnya kadang-kadang kita dapat itu ya, screening. screening. Biasanya nontonnya para founder-foundernya Screening filmnya. screening duluan, baru nanti kita ada nobar bareng komunitas kayak gitu. Oh gitu, jadi nontonnya bolak-balik. Kadang undang-undangan, kadang bisa sehari itu bisa nonton sampai 3-4 kali.
Iya undangan. dari sini terus nonton kita kesana lagi Terus dari Ganjit ke PIM. apa tidur di bioskop saking dah gumoh. Oke. Ya kalau waktu screening itu kan sama wartawan-wartawan gitu Iya. ya. Pas DVS kalau nggak salah ya, DVS itu kita dari sini, dari misalnya dari Cepek, Selpor kita kesana lagi, kita kesana lagi, jadi bisa berkali-kali, bisa 1-3 kali kita nonton. Kalau lagi nonton gitu, kalau misalkan bareng komunitas gitu pakai seragam Superman gitu nggak? Pakai kaos. Pakai kaos. Ya kalau Tapi yang kalau pakai yang kostum seragam full kostum. Ada. ada sih 1-2 ya, ada dari teman-teman yang emang kebetulan mereka juga senang gitu. Kalau Oke. kita kan nggak Yang celana pede. dalamnya di luar. Itu mah yang pede-pede Yang aja. kayak begini. Iya. Oke. Kita sih nggak pede ya. Iya. Jadi ada ya beberapa member yang pakai yang cosplay kayak gitu. Oke, jadi pas waktu, tapi kalau nonton film nemenin keluarga atau gitu Kalian pakai baju biasa, cuman Biasa, Superman. ya. gitu. Tapi kan berarti apa itu namanya, yang kalau waktu screening itu berarti sudah dinotis dong. Oh ini nih komunitas Superman nih, Iya. dia meramaikan kayak gitu. Iya. Berarti sangat membantu mereka untuk promosi. Pasti Iya. arahnya pasti ke situ. karena secara legal, maksudnya nggak secara legal sih. Saya waktu itu pernah ada satu brand parfum yang mau endorse sama kita. Zaman di BVS. Tapi itu tuh kita nego harga kan buat para member-membernya. Kita minta harga yang maksimal lah di situ. Katanya dia oke, tapi saya ajuin dulu ya ke DC Asia. Ternyata DC Asia atau kita. Oke. Asia katanya oh bos Superman versi Indonesia, oh mereka hardcore Superman. Oke, kasih harga the bestnya. Ya udah segitu. Jadi saya langsung oh Itu ya untuk seluruh komunitas atau satu Superman orang? aja. Superman aja. Ya, Oke. jadi berarti dari DC sama Warner-nya pun tahu. Itu karena misalnya mereka screening pun, misalnya para founder screening itu pasti undangan dari Warner Bros Indonesia. Kayaknya juga seperti di Asia terutama, mungkin juga malah dunia. Sepertinya kita paling besar sih. Paling besar. Superman Indonesia paling besar. Karena Di Asia atau Asia Asia Tenggara. sudah Asia pasti Tenggara. ya. Secara Mungkin- Asia, mungkin oke, dunia oke, juga. oke. Kita paling besar. secara keseluruhan anggotanya ada berapa? Kalau di Facebook itu 5.000, 5.000. hampir 7.000 member. Oke, ada fanpage-nya ya. Ada grup Facebook. Grup Facebook. Oke. Tapi pernah diundang ke luar negeri gitu nggak sih? Belum diundang. Nanti juga kalau mau launching Kita sih pernah semoga ada planning mau ke museum ya. Iya. Rame. Di US. di US. Oke. Siapin dulu dananya. Iya. Oke. Aku nunggu sponsor. Tapi SFOI berhubungan baik sama seluruh fans Superman yang ada di seluruh dunia. Seluruh dunia. Saat ini kita udah kontak-kontakan sama di Hawaii, di Malaysia, Singapura nggak ada, di Filipina, terus di Bolivia, di Spanyol kita Oke. bonding sama mereka. Gitu. Tapi yang benar-benar intens kita sama Hawaii, sama Filipina, sama Malaysia. Saat kita tuh sampai keep lewat Zoom saat itu. Pertama kali SFOI kita live gathering sama Filipina, Oke, sama itu Super Filipina. berarti semuanya gabung di live-nya itu. Ya. Terus gitu ngobrolin apa waktu itu? Ngobrolnya biasa aja. Mereka tuh amazed sama SFOI. Heeh. Kenapa kalian tuh bisa bertahan sampai 10 tahun dengan punya 7 region Heeh. aktif semuanya. Kalau 7 region di Indonesia masih dikit ya Mas ya. Iya. Provinsinya aja ada 32. Ya, Ada sih mungkin kayak di Balikpapan atau di mana, tapi memang kita waktu itu mintanya Belum terlalu besar. kita minimal minta itu 10 atau 15 sih, apa 20? 10. 10 member, ada 10 member member, ada bisa bikin karena region. Oke. di SFOI itu untuk jadi member, untuk bikin region itu kita punya term and condition lah, kayak gitu. Minimal tuh Semarang tuh 6 bulan om ya. Kita lihat ya, Ya, Semarang 6 bulan. Aktif apa? Ya aktif apa enggak? aktivitasnya gimana? Oh gitu. Aktifnya gimana, member gimana, kegiatan apa Emang aja. apa syaratnya untuk bisa menjadi legend itu? Yang pasti harus punya member. Punya member. Punya terus- member, terus Ada satu leadernya juga yang selalu rajin untuk ngecek kegiatannya. dan kita kenal. Oke. ya dia sering kepitan sama kita gitu. Ya, jadi Harus rajin. harus rajin kontak-kontakan sama tektokan sama founder atau sama Pusat. siapa, sama pusat. Itu kegiatannya apa aja. Misalnya udah layak, kegiatannya udah ada, segala macem,
baru udah kita deklarasiin. Oke. Biasanya saya minta logonya dulu, logo sama apanya. Oh, Main jadi nanti. masing-masing region itu punya logo sendiri-sendiri apa? Iya, gitu? Punya logo logonya. Kalau yang di Jakarta tadi mana logonya? Oh, ini ya. Oh, ini bukan. Oh iya, ini logo Pusat. Oh, SFO. Ini logo pusat. Oke. Ini Kalau- punyanya Bandung, Oh. ini punyanya Surabaya. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. gitu. Oke, ini kan tadi bisa disebutin kalau fansnya sudah terkoneksi dengan beberapa negara fans Superman gitu. Apa sih yang ingin dibangun dari koneksi S4 yang sudah di beberapa negara ini? Malah tuh kita punya angan-angan Om ya. Om Rio bilang, yuk gak apa-apa kita bikin kayak ASEAN gathering Oke, ASEAN. ASEAN dulu lah ya, Jadi habis itu ASEAN baru dulu. dunia. Iya. Gathering terus gitu, maksudnya kegiatan yang diinginkan. Kumpul-kumpul karena Sebenarnya emang ya kita yang penting kumpul-kumpul aja Kumpul sudah. dulu. Iya, udah sebenarnya situ aja kumpul, kan. foto-foto, kumpul lagi, foto-foto lagi, foto-foto lagi. Oke. Semakin banyak likes, semakin gue dikenal gitu. Oke. Komunitas Spiderman ini kalau yang di Indonesia kedepannya mau gimana, Mas Bayu? Kita sih kedepannya pengennya sih nambah region. Oke. Sebetulnya- Berapa targetnya kalau boleh tahu? Udah ada target. Nggak Nggak ada target. Cuman pengennya sih berkembang lebih banyak aja, lebih baik, lebih besar gitu lah. Sebenarnya untuk pengajuan tuh banyak. Hmm. Ada bapak dari misalnya dari Palembang atau dari dari Papua. Oke. Bukan dari Ambon. Papua, dari Ambon. Ambon, Mau Maluku. bikin. Oke. Terus dari mana? Tapi kan saya bilang syaratnya mereka harus punya region. Maksudnya harus punya membernya dulu. 10 lah minimal. 5 atau 10 lah, yang penting aktif kayak gitu. Baru nanti bisa Dan ngajuin itu dari nggak cek ke kita. gampang. Tidak mudah untuk Susah. nggak semua ya ternyata maksudnya. Ya mungkin kalau Spiderman lebih gampang kali. Spiderman lebih gampang. Mudah. Superman susah. Ya. Karena banyak masanya Spider-Man. Dan Iya. kalau kita mau cari anting nih beli Superman coba kalau gampang dapet. Bahkan sampai sekarang. Berarti Sulit. kalau Superman emang termasuk langka ya, dan Nggak, kebanyakan entah kenapa emang sulit. Dari dulu susah. Dari dulu. dan kebanyakan online di luar negeri belinya Kebanyakan udah negeri. belum biaya pengirimannya yang mahal seperti itu. Zaman belum ada eBay saya dulu Surabaya, Bandung sampai masuk ke pasar-pasar tradisional, pasar loak tuh sampai nyari-nyari ke toko-toko kelontong lama. Itu emang sengaja untuk Hunting. nyari hunting. Nyari. Oke, hunting Superman sampai ke toko kelontong sendiri. Dan kadang kalau dapet tuh kayak nemu harta karun gitu barang Ya, wah. lama. Senangnya. Dan keingat ya, ini dari sini nih. And nyari the end, begitu sekarang semua dengan mudah didapetin, tinggal beli di eBay gitu ya agak sebenarnya rada berkurang rasa. effortnya untuk Ah. mendapatkan berkurang. Oke. Kalau di kegiatan sosial mungkin ada nggak dari komunitas ini? Sosial paling paling kita pas lagi waktu puasa misalnya, puasa itu kan kita suka ada Charity. donasi charity kita ke panti asuhan kayak gitu. Atau misalnya pas lagi ada bencana itu biasa kita donasi. Misal kita bikin stiker itu kita jualin ke member, hasilnya kita sumbangin. Oh, Iya. itu cara ini Iya, dananya kita jual berarti stiker. jual stiker. Yang beli siapa tuh? Member-member Para juga Member-member juga. Berapaan Mas dijualnya? bebas. Artinya mereka mau beli banyak apa itu masing-masing udah Udah punya kayak japri kan, rasa udah. kepedulian tersendiri. Oke. Atau dilelang, nanti hasilnya dibuat. Oh iya, ini kalau ngomongin lelang, pernah nggak Superman komunitas S4 ini bikin pelelangan merchandise Biasanya pas lagi acara gathering nasional. gathering nasional dilelang? Karena kita kan punya acara 2 tahunan gathering nasional pertama itu kan di Jogja, terus yang kedua di Bandung, terakhir main di Surabaya. Di setiap acara gala dinner itu kita pasti ada acara lelangnya kayak gitu. Oke. Terus yang lelang kan dari barang-barangnya dari kolektor sendiri. Yang beli kolektor Kolektor lagi. juga. Mereka juga. Oke. Bahkan lukisannya member sendiri, artinya bukan orang luar kan, member kita sendiri yang lukis lukisan Superman itu dilelang bahkan begitu. Oke. Kayak Dan lumayan harganya juga
cukup. Apalagi kalau itu buat di itu ya lelang itu buat sosial ya artinya. Itu Udah nggak pikir-pikir lagi ya. Kenceng Oke. biasanya. berjut-jut udah pokoknya Jut-jut. udah ngomong itu. Karena kan Apalagi banyak member yang dia dari berbagai profesi ya, mulai Iya. dari bos, pengusaha seperti itu. Untungnya ikut komunitas mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan lo profesi bawahan, lo profesi direktur, sekretaris atau siapa, semuanya member jadi satu. Kita punya hal satu yang bisa disuka. Betul. Boleh Mas disampaikan kalau misalkan ada yang mau gabung dengan komunitas Superman of Indonesia. ya, jadi kalau misalnya mau gabung itu bisa gabung di grup Facebook kita di Superman Face of Indonesia. Terus Instagram kita di @supermanfaceofindonesia gitu. Jadi bisa DM, nanti bisa tanya-tanya kayak gitu. Gratis nggak? Gratis, kita nggak ada pungutan biaya apapun. Oke. Kecuali kalau jadi member ya. Ya, dan syaratnya minimal punya untuk 10 piece koleksi Superman. 10 kali 10. Oke, terima kasih sebelumnya Sama-sama. Mas Bayu Sama-sama. dan Mas Aldi sudah menyempatkan diri untuk datang di studio kami yang kecil. Tapi punya banyak cerita dengan tokoh-tokoh luar biasa yang datang di sini. Saya Tika Biantoro, nantikan kembali di berbagai komunitas-komunitas lain untuk datang di studio Gen Pikas. Bye bye.